Episode 41 dari Wedding and Sangjit Tips. Masih bersama gue Jimmy Yu, masih di YouTube channel Jimmy Yu juga. Dan jangan lupa, selalu informasi-informasi menarik akan selalu saya update, saya upload ke YouTube channel ini. Dan untuk kalian yang masih belum subscribe, like, komen, dan juga share-nya, itu semua free, ya. Dan itu semua sangat mudah dilakukan, dan itu semua bermanfaat juga untuk kalian. So, kenapa tidak kalian lakukan sekarang juga sebelum gua memulai episode ke-41 ini? Nah, episode 41 gua masih akan membahas seputar what should we do in PPKM ketika kita mau menyelenggarakan sebuah wedding, ya. Masih banyak orang yang bertanya sama gua, kok gimana dong ini PPKM diperpanjang lagi? Kok gimana dong ini pandemi? Kok ini gimana dong? Bla 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 bla. Guys, gua sudah pernah bilang, berapa kali gua bilang di video, berapa kali gua buat posting di IG, maybe it's time untuk kita buat AKB, adaptasi kebiasaan baru, ya. Bagi gua, kayaknya ini tidak akan cepat selesai deh, ya. Dan berapa lama kok? I don't know. Maybe 1 year, 2 years dari video ini dibuat, gue tidak tahu, ya. Tapi menurut gue mungkin ini adalah sebuah adaptasi kebiasaan baru yang memang kita sudah harus biasakan, ya. Nah, untuk kalian yang memang harus menyelenggarakan pesta pernikahan dalam waktu dekat, gue punya beberapa tips yang mungkin akan bisa mengurangi ketegangan pikiran kalian, ya. Yang pertama, protokol kesehatan 5M. Bosen kan ngedengerinnya? Tapi pasti loh masih banyak yang tidak tahu 5M ini apa aja. Sebetulnya 5M plus 2M. Nah, apa aja? Pertama, memakai masker, ya. Memakai masker ini udah menjadi sebuah mungkin sebuah fashion tersendiri, ya. Karena memakai masker itu sudah menjadi sebuah kewajiban, dan bahkan sekarang maskernya itu udah nggak bisa selapis. Harus 2 lapis, guys. Seperti pakai celana, ya, pakai 2 lapis. Bahkan kalau ada yang menyarankan, gue baca di beberapa video di YouTube yang walaupun KN95 yang 1 lapis dianjurkan untuk memakai masker kain yang kedua. Masker KN95 dilapis dengan masker kain di luarnya. Itu akan lebih aman katanya, ya. Nah, itu memakai masker, menjaga jarak ya. Sebetulnya yang susah dari sebuah acara wedding, sangjit, apapun itu, menjaga jarak. Why? Karena kadang-kadang ada keluarga yang tetap cipika-cipiki, tetap kontak fisik, salaman, karena merasa udah deh, nggak apa-apa, saudara sendiri. Guys, di AKB, adaptasi kebiasaan baru, kita harus ingat bahwa menjaga jarak wajib dilakukan, terutama untuk keluarga, teman, saudara, siapapun orang yang tidak serumah. Ini bahaya, guys, ya. Kalau kalian tidak serumah, jangan dekat-dekat. Oke? Tolong diingat, ya, menjaga jarak. Even itu adek gua, itu papa mama gua, tapi kita tidak serumah. Jaga jarak, ya. Jangan terlalu dekat. Yang ketiga, jangan lupa juga untuk mencuci tangan, ya. Nah, banyak orang juga salah persepsi sebetulnya. Gua udah pakai sanitizer. Betul, pakai sanitizer itu baik, tapi jangan lupa yang dibutuhkan bukan sanitizernya, tapi air mengalirnya. Jadi berkala kalian harus mencuci tangan menggunakan air mengalir. Sanitizer itu hanya untuk dalam kondisi darurat ketika kalian jauh dari air mengalir, ya. Oke, itu 3M yang pertama, 3M yang paling pokok. Ada 2M tambahan, yaitu mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Tentunya menghindari kerumunan di sebuah acara wedding dan sangjit bisa dan tidak bisa. Why? Selama tempatnya memadai, selama jumlah tamunya sesuai, maka menghindari kerumunan ini bisa kita lakukan. Karena menghindari kerumunan dan menjaga jarak ini kurang lebih sama. Tapi saya tahu banyak calon pengantin yang gua pestanya pengen banyak, pengen di atas 100, 200, nggak apa-apa take away juga. Nah, pertanyaannya, apakah dengan kalian mengundang 100, 200 bisa menjaga bisa menjaga jarak, dan juga bisa menghindari kerumunan? I don't think so, karena ini sudah 2 pelanggaran dari aturan protokol kesehatan, ya kan? Nah, jadi saran gua, pilih tempat yang luas dan jumlah tamu yang sesuai. Jangan terlalu banyak, ya. Mengurangi mobilitas apa? Ya, mengurangi mobilitas di wedding kalian, jangan banyak jalan-jalan.
Sapa kiri, sapa kanan, cukup dari jauh aja sapanya. Ya. Nah, itu 5M. 2M tambahan, menghindari makan bersama karena sekarang sudah banyak wedding take away juga. Dan yang terakhir, melakukan vaksinasi, nggak ada hubungannya sebenarnya sama wedding. Nah, itu tadi protokol kesehatan untuk di weddingnya, ya. Gua masih belum membahas mengenai what should I do-nya dalam wedding. Oh iya, malah bahkan ada yang kelewatan. Memakai masker berlakukah untuk pengantin? Kalau gua sih nggak mau buka masker di tempat umum ya, kalau gua. Tapi kembali pada kalian. Jangan kemana-mana, gua akan bahas mengenai tips and trik selanjutnya menghadapi PPKM dan bagaimana cara menanggulanginya supaya kalian tetap bisa wedding ataupun sanggit di masa pandemi ini. Setelah yang berikut ini. Nah, sekarang gua akan membahas what should we do-nya ya. Kalau tadi kan patuhin 5M-nya. Bla 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 bla, itu semua tidak usah gua ulang lagi ya. Nah, sekarang mengenai what should we do-nya itu kita akan mulai dengan dari jumlah yang tadi sempat udah gua bahas di awal ya. Banyak yang masih kekeh ngotot pengen jumlahnya besar. Guys, 100 itu banyak. Sekarang ya. Menjaga jarak 100 orang itu tidak mudah gitu. Dan 100 orang itu mempunyai adat dan kebiasaan, bukan adat maaf, tapi sudah punya tradisi atau kebiasaan yang berbeda-beda. Contoh, malas bermasker, malas cuci tangan, dan lain itu semua punya, ada 100 individu dengan 100 gaya yang berbeda-beda ya. Keluarga saya mah pasti nurut kok. I don't think so ya, karena begitu ada kerumunan, pasti ada 1 atau 2 orang party crasher yang mempunyai adat yang cukup unik atau kebiasaan yang cukup unik. Nah, saran saya yang pertama kali harus kalian lakukan setelah tadi protokol kesehatan, yang kedua adalah jumlahnya tolong benar-benar kita ikuti peraturan yang diizinkan oleh pemerintah. Pemerintah mengizinkan 20, kita ikutin 20. Pemerintah mengizinkan 50, kita ikutin 50 ya. Tentukan jumlah dan pastikan memiliki kapasitas ruangan yang memadai pula untuk menampung jumlah orang tersebut. Oke? Nah, kok kayaknya kalau udah sedikit gini, gua nggak akan pakai MC deh. Gua nggak akan pakai musik deh. Udah gua Spotify doang aja. MC nggak dipakai berarti gua nggak ada kerjaan ya. Tapi gue bukan mau ngomong bahwa jangan nggak pakai MC, jangan, bukan. Ini bukan campaign supaya pakai gua, no. MC itu perannya bukan hanya sekedar berbicara, ya. Seorang MC yang baik dan wedding organizer yang baik, mereka bisa melakukan koordinasi untuk bagaimana mengatur acara menjadi lebih mudah. Karena sebetulnya akan sulit kalau harus seorang wedding organizer yang membuat announcement. Karena begitu banyak komponen yang harus diurus oleh seorang wedding organizer dan timnya, sementara MC hanya memikirkan satu, flowing dan running acara. Itu adalah MC yang baik. Oleh sebab itu, tugas seorang MC bukan hanya sekedar ngomong, bukan hanya sekedar mengumumkan, dan akhirnya keluar wacana yang mengatakan bahwa ngomong doang sama ngumumin doang mas sama WO aja deh, nggak usah sama MC. Itu adalah persepsi yang salah. Ya, musik tanpa perlu menghadirkan musik live, cukup memutarkan lagu-lagu saja dianggap cukup. Menurut saya pun ini kurang tepat, karena biar bagaimanapun yang namanya musik live itu, penyanyi dan musisi yang baik mereka bisa menyesuaikan dengan term pesta pada saat itu. Misalnya yang di fotonya sedang keluarga, maka dia akan membawakan lagu yang lebih soft. Misalnya yang difoto sepupu-sepupu yang mana notabene semua rata-rata masih muda, maka mereka akan memainkan lagu yang lebih menarik, lebih high beat, lebih upbeat ya. Nah, tapi ketika MC sedang berbicara, mereka akan memainkan lagu yang lebih instrumental. Itu semua dibutuhkan kejelian dari seorang musisi dan juga seorang vokalis dari music entertainment. So it's not easy untuk menyelenggarakan wedding atau sanggit in PPKM ya. Jadi jangan menyepelekan, jangan menganggap remeh wedding atau sanggit in PPKM ini. Oke? Nah, itu adalah tips yang bisa gua sampaikan, tapi masih ada satu lagi tentang kok gua mau mundur aja deh.
weddingnya tahun depan. Nah, apakah bisa? Kita lihat ya. Oke, memasuki part berikutnya. Part keberapa ini? 1, 2, ketiga. Part ketiga dari episode ke-41 Wedding and Sangjit bersama gue Jimmy Yu. Ada yang mengatakan bahwa kok gue mau pemberkatan doang. Ya oke. Itu tadi seperti yang gue bahas di sebelumnya mengenai jumlah ya. Sesuaikan aja jumlahnya. Kok gue mau resepsinya ditunda aja. Pemberkatan dulu, boleh, silahkan. Atau bahkan pemberkatannya juga ditunda, iya itu adalah hak pilihan kalian. Ya, sebetulnya mau ditunda nggak ditunda juga nggak jadi soal kok. Pestanya cuma 20-an, nggak jadi soal. Kan ada wedding live streaming. Ya, tetap yang di rumah masih bisa menyaksikan. Sebetulnya yang penting tuh kehadiran fisiknya atau doanya. Pilih salah satu, nggak boleh dijawab dua-duanya. Kalau buat gua sih yang penting doanya. Ya, kehadiran fisik kita masih bisa berkumpul, bertemu kalau kita menjaga prokes dan kita tetap sehat walafiat. Bener nggak? Nanti 1 bulan lagi, 2 bulan lagi maybe kita tetap masih bisa berkumpul. Ya, nah gua ingin mengajak kalian berbicara mengenai kalian yang pengen menunda pernikahan kalian. Nih, sebetulnya gue sudah pernah upload sih Lucky Date 2022, tapi nggak apa-apa deh, gue posting lagi di sini. Nih ya, ini cara bacanya, teman-teman bisa lihat. Januari, yang disebut Januari ini adalah bulan Januari, bulan 1 tahun 2022 ya. Nah, bulan Januari 2022 ini gue sudah pilihkan tanggal-tanggal yang cocok untuk dijadikan tanggal baik untuk pernikahan. Dan tanggal-tanggalnya teman-teman bisa lihat dari tanggal 7, tanggal 14, tanggal 16, tanggal 21, 22, 28, 29. Ya, ini adalah tanggal-tanggal baik untuk pernikahan. Pernikahan dan sangjit, sorry. Nah, ini adalah harinya, ada Jumat, Minggu, Jumat, Sabtu, Jumat, Sabtu. And then sangjit ini ada 1, 2, 1. Maksudnya apa? Ini adalah priority. Priority ke-1 untuk sangjit, untuk wedding tidak baik. Ini priority keduanya untuk sangjit, priority ke-1-nya justru untuk wedding. Jadi maksudnya tanggal ini lebih bagus untuk wedding, tanggal 14 Januari lebih bagus untuk wedding. Tanggal 14 Januari cocok juga untuk sangjit tapi prioritas kedua gitu loh ya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini kalau 0 artinya netral, tidak disebut baik, tidak disebut buruk juga. Kalau kalian tetap ingin menyelenggarakan sangjit di tanggal 21 Januari silahkan ya. Nah, ini adalah clash itu artinya ciong dengan siapa yang ada sioh ini di keluarga kalian. Papa, mama, pengantin laki, pengantin perempuan. Nah, silahkan hindari sio-sio ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat Januari pilihannya lumayan banyak ya, tapi rata-rata Jumat loh. 1, 2, 3, 4 hari Jumat. Dari total hanya ada berapa ini? Ada 7. Berarti 4 hari Jumat, sisanya Sabtu Minggu. Ayo, bingung kan ya? Tahun 2022 Imleknya itu tanggal 1 guys. Jadi apakah kalian mau menikah di tanggal 4? Karena biasanya orang-orang menghindari untuk menikah di dekat-dekat hari Imlek. Kalau enggak tanggal 11 ini juga masih belum cap gome, ini juga belum cap gome, 13 juga belum cap gome. 20 mungkin ya. Jadi Februari mungkin hanya tersisa tinggal 1 tanggal. Oke, kita lanjutkan bulan Maret. Bulan Maret pilihannya cukup banyak guys. Tapi di sini ada cengbeng yang biasanya itu di akhir bulan. Silahkan apakah kalian mau pilih atau tidak. Bisa kalian ambil lengkap, nanti bisa kalian baca lengkap ya di forentry.blogspot.com ya. April cuma ada 5 pilihan, Mei lumayan banyak, Juni tidak terlalu banyak, Juli lumayan banyak pilihan, Agustus lumayan, September sedikit, Oktober cuma 1 tanggal guys, oh my god. November ada 5 tanggal, Desember pun hanya ada 5 tanggal. Overall tanggalnya bagus-bagus? No. Ya, no. 2022 tidak tentu bagus. Kok lu yakin? Kok lu tahu dari mana? Tanggalan ini sudah gua kumpulkan sejak gua sejak tahun 2012
ya. Sampai ke hari ini sudah hampir 9 tahun gue lakukan, setiap tahun gue kumpulkan dan ini adalah tahun ke-10. 80% tanggal-tanggal ini adalah akurat. Ya, 80%. Jadi tanggal yang sudah gue pilih biasanya betul di hari H itu akan rame. Ya, nah kok emang tanggalnya cuma itu, nggak bisa tanggal yang lain? Bisa. Kalau kalian menghitung tanggal baik dengan unsur kalian, patse kalian, dan lain-lain, mungkin akan keluar tanggal-tanggal lain. Ya, jadi don't worry. Silahkan konsultasikan pada mereka yang lebih ahli. Oke, itu tadi hanya gambaran umum saja, teman-teman. Sekali lagi, bisa dilihat di forensikblogspot.com. Dan gua harus mengakhiri episode ke-41. Oh ya, satu lagi tips terakhir. Tamunya sedikit, don't worry. Ada yang namanya live streaming. Ya, gue juga ada kok jasa live streaming, gue dan tim tepatnya ya, bukan gue sendiri. Jadi tim gue bisa bantu bergerak kalau kalian butuh live streaming, namanya secretmoments.id. Silahkan di follow IG-nya. Kalau mau lihat sampel-sampel videonya juga ada secretmoments.id di YouTube ya. Saya Jimmy Yu pamit undur diri dari hadapan kalian semuanya. Jangan kemana-mana, ikutin terus YouTube channel gue, ikutin terus semua video-video yang ada di YouTube channel ini, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share-nya bisa kalian lakukan sekarang juga sebelum kalian mengakhiri video ini. See you, bye.